Jadi sekarang mengenai batu sandungan yang membuat seseorang tersandung, banyak orang berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Maksudnya apa? Yesus Kristus Sang Juru Selamat ini malahan membuat orang tersandung dan jatuh. Batu sandungan adalah mereka yang pergi kian kemari dan mengakibatkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena kita bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan masuk kepada pembahasan dari 1 Petrus pasal yang kedua. Pak Yohanes akan memberikan komentarnya dalam bagian ini dengan sebuah tema, Kristus, Sang Batu Penjuru, dan Umat Pilihan Allah. Jalan kita kali ini cukup berbatu. Apa yang kita perlu lakukan untuk menghadapi ketidakadilan dan penderitaan? Contoh apakah yang Kristus sudah berikan kepada kita, yang harus kita tiru? Tetaplah untuk bersama dengan kami dalam beberapa menit ke depan, dan kita akan melihat apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Kristus Sang Batu Penjuru dan Umat Pilihan Allah. Kitab pertama Petrus pasal 2 akan membahas masalah ini, dan kita akan melihat ada yang menarik yang disampaikan firman Tuhan, yaitu sesuatu yang menarik dengan sebuah tema yang berbeda. Ayat 4 menuliskan, dan datanglah kepadanya batu penjuru yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa yang Petrus coba ajarkan kepada kita di sini? Mari kita ingat bersama, salah satu hal terpenting yang berkaitan dengan iman Israel dalam perjanjian lama adalah Bait Allah. Bait Allah benar-benar relevan bagi orang Israel. Dan sebagaimana yang Anda ketahui dengan baik, Bait Allah terkenal ini dibangun oleh Salomo dan setelah itu dihancurkan pada masa Babilonia. Kemudian pada zaman Hagai dan Zakaria, Bait Allah ini kembali dibangun. Setelah itu pada masa Perjanjian Baru, Herodes melakukan banyak perbaikan pada Bait Allah ini, membuatnya lebih besar, lebih megah, dan lebih indah. Jadi Bait Allah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi agama orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Orang-orang ini memiliki tempat utama untuk menyembah Allah di Bait Allah ini. Dan ini merupakan tempat yang dipahami orang-orang sebagai rumah Allah atau tempat Allah berdiam. Dan inilah tempat yang kudus yang berkaitan dengan iman mereka. Bait Allah ini tentu menjadi pusat dari segala sesuatu. Jadi sekarang apa yang kita bisa baca di sini? Bahwa Kristus disebut sebagai batu hidup. Ia adalah Sang Batu Penjuru itu, sebagai pondasi dari Bait Allah tersebut, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang diletakkan di atasnya. Dan setiap orang yang menjadi bagian dari pembangunan yang baru ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka ini juga adalah batu hidup untuk mendirikan suatu rumah rohani. Dengan kata lain, saudara, Bait Allah ini digunakan sebagai tempat di mana Sang Ilahi ini berdiam. Namun sekarang Allah hidup di dalam setiap kita yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan ya. Inilah mengapa kekristenan dalam Perjanjian Baru. Ya, mari kita perhatikan hal ini bersama para pendengar dikasihi Tuhan. Bait Allah secara fisik, bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak memiliki nilai atau tidak berharga. Karena Bait Allah yang sejati adalah umatnya. Kini Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Dan ketika kita mencoba untuk menjelaskan realita baru ini, perjanjian yang baru dalam Kristus ini, Petrus mulai berkata bahwa kita dipakai untuk pembangunan rumah rohani
untuk menjadi imamat yang kudus. Mari kita perhatikan bahwa dalam Perjanjian Lama, hanya beberapa orang yang spesial saja yang bisa menjadi imam. Namun sekarang semua kita adalah imam. Dan kita bisa mempersembahkan sebuah persembahan rohani kepada Allah melalui Yesus. Ini berarti bahwa sekarang kita memiliki sebuah akses langsung kepada Allah tanpa perlu seorang pengantara, yaitu imam atau makhluk rohani lainnya. Sekarang kita memiliki akses langsung kepada Allah melalui Kristus. Dan ini semua memang benar adanya. Karena kemudian Petrus menyebutkan dalam kitab Yesaya pasal 28, Mazmur 118. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Batu penjuru, batu hidup tersebut adalah Kristus. Inilah tema kita hari ini. Kristus sang batu penjuru dan umat pilihan Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya, ya mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Dan kemudian saudara, frase terakhir yang kita bisa perhatikan di sini terambil dari kitab Yesaya pasal 8. Menyatakan bahwa Kristus adalah batu yang baru yang digunakan untuk pembangunan bangunan rohani. Namun ia juga merupakan batu yang ditolak oleh kebanyakan dari umatnya. Ia mengakibatkan mereka jatuh karena mereka telah menolak batu itu yang telah menjadi pusat dari segala sesuatu, yaitu batu penjuru yang agung itu. Kristus sang batu penjuru dan umat pilihan Allah. Dan kita lanjutkan kitab pertama Petrus pasal 2 ini. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Namun, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang telah memiliki sebuah kehidupan baru karena percaya kepada Sang Mesias yang telah datang ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, saudara. Kata-kata tersebut, ungkapan tersebut adalah sebuah ungkapan yang dipakai oleh orang Israel kuno pada masa Perjanjian Lama, seperti bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini merupakan ungkapan yang sama yang dipakai untuk menggambarkan gereja Kristus Yesus. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Khususnya karena kita memperhatikan kumpulan orang percaya ini yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya hidup di bawah sebuah berkat yang spesial, namun mereka juga menerima berkat Allah yang luar biasa sebagai jemaat. Sebagai orang yang memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Mereka inilah yang merupakan bait Allah yang baru dari perjanjian ini. Jadi, sekarang dalam menghadapi realita yang baru ini, saudara, perlu sebuah sikap yang baru dalam menghadapi panggilan yang baru ini. Inilah mengapa pasal 2, mulai ayat 11, akan mulai memberikan fokus atas apa yang diharapkan dari orang-orang yang sekarang merupakan bagian dari bait Allah yang baru ini. Dan hal ini akan berlanjut sampai pasal 3. Jadi bagaimanakah seharusnya sikap dan tindakan kita? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nasihat pertama yang kita bisa temukan di sini adalah bahwa kita tidak boleh hidup secara berdosa. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang cabul
seperti bangsa pagan, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sikap kita harus berbeda dari sikap mereka, karena kita sekarang merupakan sebuah batu hidup, dan kita sekarang memiliki kontak dan akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam sebuah kehidupan yang bermoral. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Setiap orang yang mencoba menguasai sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri, akhirnya akan menyangkali iman mereka dalam Allah. Inilah mengapa Petrus berkata, engkau harus menundukkan dirimu. Ketertundukan merupakan sebuah kata yang keras dalam konteks ini, yaitu dalam bagian ini. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus hidup dan membuat perbedaan yang luar biasa. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Iman yang sejati harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan menyatakan apa yang kita percayai. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Sekali lagi hal ini ditekankan di sini. Dan kita perlu tunduk tidak hanya kepada Tuhan yang memperlakukan kita dengan baik, namun juga kepada mereka yang jahat, yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Jadi mudah sekali untuk kita memperlakukan dengan baik orang-orang yang memperlakukan kita dengan spesial. Ya, setiap orang bisa melakukan ya. Perbedaannya adalah ketika kita bisa bertindak secara positif, ketika kita menghadapi orang-orang yang keras, yang berlaku kasar kepada kita. Inilah perbedaan kekristenan dalam perjanjian baru, saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mari kita perhatikan. Ini merupakan perkataan ilahi. Ketika menderita sesuatu yang tidak adil oleh karena kesadaran kita, maka hal ini dianggap sebagai sesuatu yang berharga di mata Allah. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk kita bertahan dalam peperangan dan penderitaan ini, karena Kristus juga telah melakukan hal yang sama, sehingga kita harus mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa meskipun ia menghadapi penderitaan yang sebesar itu. Demikian dikatakan ayat 22 ya. Bagaimana Kristus merespon hal ini? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan perjanjian baru, sebuah sikap yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah hakim terakhir yang mengendalikan segala sesuatu. Orang Kristen yang sejati tidak boleh bertindak dengan kekuatannya sendiri. Ia harus menyangkali keinginan dosa dalam hatinya dan menundukkan dirinya kepada pemerintah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang merupakan bagian dari bangsa yang baru ini, yaitu umat pilihan Allah dalam perjanjian baru. Khususnya karena kita semua berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting. Kristus, Sang Batu Penjuru, dan umat pilihan Allah.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Petrus pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Kristus, Sang Batu Penjuru, dan Umat Pilihan Allah. Baiklah, sekarang mari kita beranjak pada bagian tanya jawab dari 1 Petrus pasal yang kedua. Pak Yohanes, saya berpikir karena kita adalah bait Allah. Ini berarti bait Allah secara fisik tidak lagi memiliki nilai, begitu Pak? Jadi pertanyaan di sini sekarang, apakah gereja sekarang ini merupakan rumah Allah? Baiklah Pak Otia, ini merupakan sebuah pertanyaan penting. Apa yang kita perlu katakan mengenai hal ini berdasarkan firman Tuhan? Pertama-tama kita bisa berkata bahwa gereja, bait Allah secara fisik memiliki nilainya sendiri. Apa yang bisa kita katakan mengenai ini? Pertama-tama kita bisa berkata bahwa gereja, bait Allah secara fisik memiliki nilainya sendiri. Karena ini merupakan sebuah tempat yang dipersiapkan untuk memuji dan menyembah Allah. Dan semua ini dilakukan sekali seminggu ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa berkata bahwa sebagai sebuah tempat yang didedikasikan bagi Allah. Ini merupakan tempat yang penting dan tempat yang memiliki nilai. Namun demikian, hal apa lagi yang perlu kita pahami? Bait Allah semacam ini tidak boleh dipahami secara mistis. Seakan-akan ini merupakan sebuah tempat satu-satunya di mana Allah tinggal dan berdiam. Seakan-akan tempat ini merupakan sebuah tempat untuk kita mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah. Sayangnya ya, beberapa orang akhirnya menganggap bahwa bangunan dan batu-batu ini merupakan benar-benar kudus. Dan ini bukanlah yang diajarkan dalam Perjanjian Baru kepada kita. Perjanjian Baru memberikan penekanan kepada karya Allah dalam kehidupan orang Kristen. Dan bukan kepada batu dan semen, pasir dan bangunan itu sendiri. Inilah mengapa pasal ini berbicara mengenai batu hidup. Jadi kebenarannya adalah bahwa gereja, bangunan itu sendiri bukanlah rumah Allah. Kitalah bait Allah itu, karena Allah tinggal di dalam kita. Inilah yang menjadi penekanan dari Rasul Petrus. Allah juga tinggal di bait Allah, sama halnya dengan Allah tinggal di dalam kita. Kita bahkan bisa berkata bahwa gereja telah menjadi rumah Allah karena di dalamnya kita bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Yang mana Allah tinggal melalui Roh Kudus-Nya. Namun kita tidak bisa menganggap gereja menjadi rumah Allah, sama seperti menganggap bait Allah dalam Perjanjian Lama. Bukan ini yang coba diajarkan Petrus kepada kita. Kira-kira begitu Pak Oti ya? Pada ayat yang ke-8 dari pasal yang kedua 1 Petrus, berkata bahwa Kristus adalah batu penjuru. Mengapa ia menyebutnya sebagai batu sandungan yang membuat orang lain terjatuh? Saya kurang paham akan bagian ini. Bagaimana hal ini mungkin, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, bagian ini berbicara mengenai Kristus yang adalah batu penjuru karena ia merupakan dasar yang mana semua batu tersusun rapi di atasnya menjadi bangunan. Jadi sekarang mengenai batu sandungan yang membuat seseorang tersandung, ya banyak orang berpikir ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Maksudnya apa? Yesus Kristus Sang Juru Selamat malahan membuat orang tersandung. Batu sandungan adalah mereka yang pergi kian kemari dan mengakibatkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Orang itu adalah batu sandungan yang membuat orang lain terjatuh. Namun bukan ini yang dimaksudkan dalam bagian ini. Mengapa Kristus menjadi batu sandungan yang membuat banyak orang tersandung? Karena sebagaimana yang kita bisa lihat dalam kitab Yohanes, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dan banyak dari orang-orang yang adalah kepunyaannya, orang Yahudi pada saat itu, tidak memahami misi Kristus pada waktu itu. Jadi kebanyakan mereka akhirnya menolak dia sebagai Mesias. Dalam hal ini, Kristus telah membuat mereka jatuh dan tersandung. Batu yang tadinya diperuntukkan untuk menjadi batu penjuru, akhirnya menjadi batu yang membuat mereka terjatuh. Jadi mereka jatuh dan terpuruk. Namun dalam masa yang akan datang, mereka akan memahami siapakah Kristus yang sebenarnya. Baiklah, kita telah berbicara mengenai bait Allah. Sekarang mari kita berbicara mengenai imamat yang rajani. Apa yang dimaksudkan dengan imam di sini, Pak Yohanes, dan apakah benar bahwa setiap orang Kristen merupakan imam? Untuk kita memahami
apa itu imam, ya, kita perlu membuat sebuah perbandingan di sini antara nabi dan imam. Apa itu nabi dalam Perjanjian Lama? Nabi adalah seorang yang menghadapkan Allah kepada manusia. Ia menyampaikan firman ilahi. Jadi sekarang imam melakukan yang sebaliknya. Ia menghadapkan manusia kepada Allah. Seseorang ketika ia menghadapi kekurangan, masalah-masalahnya, kesulitan dan dosa-dosanya, menghadapkannya kepada Allah. Jadi peranan dari seorang imam adalah menjadi seorang yang disebut perantara. Banyak agama berbeda yang menekankan jarak antara sang ilahi dan manusia, dan ada orang-orang yang merupakan perantara antara Allah dan manusia. Jadi sekarang dalam Perjanjian Baru, hal ini tidak lagi ada. Mengapa? Karena Kristus telah menjadi imam besar kita. Kita telah dibawa mendekat kepada Allah dengan sedemikian rupa, sehingga sekarang kita memiliki keberanian. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Ibrani, kita harus memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan darah Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini kita merupakan imamat yang rajani. Kita tentu bisa memberikan konfirmasi akan apa yang dikatakan dalam ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah orang-orang yang memiliki akses langsung kepada Allah tanpa perlunya seorang perantara. Jadi ini mengapa kita mencari Allah. Kita tidak perlu bantuan seorang untuk menjadi perantara antara kita dan Allah. Kita bisa langsung datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena Kristuslah kita sekarang mendapatkan akses langsung kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya ini. Ketika kita sampai pada ayat yang ke-9, yang berbicara tentang bangsa terpilih dan umat yang kudus, pertanyaan sekarang adalah, apakah gereja telah menggantikan posisi Israel, Pak Yones? Ya, Pak Oti, ayat 9 perlu kita pahami dengan seksama. Ada sebuah konsep yang jelas yang berasal dari Perjanjian Lama, lebih khususnya dalam kitab Yesaya, bahwa bangsa Israel merupakan umat pilihan Allah, bangsa yang dikuduskan dan dipisahkan, sehingga bangsa yang kudus merupakan bangsa yang menjadi milik Allah secara eksklusif, karena mereka merupakan umat yang Allah pilih sendiri. Jadi bagian ini yang terdapat dalam kitab pertama Petrus ini tidak berkata bahwa gereja telah mengambil posisi Israel. Namun ini merupakan kebalikannya. Bagian ini mengatakan bahwa apa yang merupakan realita bagi Israel dalam Perjanjian Lama, sekarang juga akan menjadi realita bagi gereja juga. Banyak ahli memperbincangkan ini ya. Ada beberapa orang percaya bahwa gereja telah mengambil alih posisi Israel, dan ini dikenal dengan teologi penggantian. Ada yang lain berkata bahwa ini nggak benar, bahwa Israel tetap bangsa Israel, dan gereja tidak akan pernah menggantikan posisinya. Jadi apa yang perlu kita pahami adalah bahwa gereja memang merupakan bagian dari umat pilihan Allah. Dan sesuai dengan apa yang kita bisa baca dalam firman Tuhan, Israel tidak akan pernah memiliki semacam supremasi terhadap gereja. Namun dalam sisi lain, ini juga tidak tepat untuk kita memahami bahwa Israel telah menghilang secara penuh dan tidak lagi memiliki tempat dalam rencana Allah. Karena hal ini juga akan bertentangan dengan apa yang kita lihat dalam kitab Roma pasal 11. Jadi mungkin kita bisa menyelaraskan kedua hal ini dengan memahami bahwa gereja dan rencana yang Allah miliki melibatkan setiap orang, setiap bangsa. Dan pada saat yang bersamaan, kita perlu memahami bahwa Allah juga memiliki rencana bagi Israel dalam masa depan. Demikian, Pak Oti. Pertanyaan terakhir, Pak Yones. Pada ayat yang ke-19, apakah Allah ingin untuk kita tetap diam meskipun kita diperlakukan tidak adil? Karena sepertinya jelas bahwa tindakan seperti ini sesuatu yang tidak adil, Pak Yones. Ya, Pak Oti, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sulit ya, yang banyak dihindari oleh orang. Tetapi apa yang sebenarnya dikatakan firman Tuhan, hal ini tidak memberikan arti seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Ini tidak berarti bahwa kita perlu menerima segala sesuatu yang jahat dan buruk dalam dunia ini. Seseorang mungkin akan berkata, saya melihat orang ini membunuh orang lain, namun saya tidak akan berbuat apa-apa karena Alkitab berkata bahwa kita perlu tetap diam. Oh, tidak seperti itu. Ini tidak berarti bahwa kita perlu mengabaikan orang lain dan berlari dari tanggung jawab dan keadilan sosial.
Apa yang Alkitab katakan di sini sangat jelas ya. Hal ini berbicara mengenai orang-orang yang menderita karena pilihan mereka menjadi orang Kristen. Jadi mereka ini dianiaya dan menderita ketidakadilan setiap hari. Jadi sekarang setiap orang yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah hakim akhir dan bahwa Ia sajalah yang memiliki segala kuasa dalam tangannya, maka orang ini tidak perlu mencari keadilan dengan tangannya sendiri dan mencoba untuk menanam kerajaan Allah ini dengan paksa. Orang ini perlu memahami bahwa masalah-masalah yang terjadi ini harus dibawa kepada Allah dan yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah dengan percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Jadi kebenarannya adalah bahwa seringkali kekuatan dari kekristenan adalah dengan menerima penderitaan dan ketidakadilan dan tetap diam, memiliki iman bahwa akan ada campur tangan Sang Ilahi. Baiklah Pak Yones, setelah jawaban yang baru saja kita terima, sekarang mari kita akan beranjak kepada kesimpulan supaya kita bisa mengangkat bagian ini untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama kitab pertama Petrus pasal 2. Dan tema kita hari ini adalah Kristus Sang Batu Penjuru dan umat pilihan Allah. Benar sekali bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi bagian dari bait Allah yang baru, menjadi batu hidup bagi pembangunan bait Allah ini yang benar-benar memuji dan menyembah Allah. Oleh sebab itu, saudara, berbeda dari apa yang kebanyakan orang pikirkan. Apa yang merupakan masalah sesungguhnya bukanlah yang dipamerkan. Hal-hal yang nyata bagi indera kita, bagi penglihatan kita. Kebenarannya adalah bahwa pujian yang sejati, penyembahan yang sejati, tidak tergantung dari ukuran dan keindahan bait Allah dan institusinya. Namun, semua ini tergantung dari ketulusan hati kita, orang-orang yang percaya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.